Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam cerdas, dan salam bijaksana untuk sobat sehat semua dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel kepercayaan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Di video kita sebelumnya, kita telah dengan jujur membongkar sisi lain dari labu siam, yaitu beberapa efek samping dan bahaya yang perlu diwaspadai oleh para lansia dengan kondisi tertentu. Tujuan kami saat itu bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengajak kita semua agar lebih waspada. Hari ini, kita akan melangkah ke tahap selanjutnya. Setelah menjadi waspada, kini saatnya kita menjadi bijaksana. Kita akan membahas tuntas bagaimana cara mengonsumsi labu siam, terutama labu siam rebus, dengan 100% aman, agar kita hanya mendapatkan kebaikannya saja. Nah, karena hari ini kita akan fokus pada cara yang sehat dan aman, saya ingin sekali mendengar dari sobat sehat semua. Silakan tulis di kolom komentar, apa masakan labu siam sehat favorit Anda? Apakah sayur benyeng, ditumis, atau dikukus? Mari kita saling berbagi inspirasi menu sehat. Tentu saja, dukungan Anda dengan menekan tombol subscribe, like, dan share akan sangat kami hargai, agar lebih banyak lagi yang mengetahui cara aman menikmati sayuran merakyat ini. Ini mengingatkan saya pada kisah Bu Lastri dari lereng merbabu yang kita bahas sebelumnya. Setelah diperingatkan oleh anaknya tentang risiko gizi monotor, Bu Lastri tidak lantas berhenti makan labu siam. Justru, sang anak dengan penuh kasih sayang mengajarinya cara baru. Ia menunjukkan cara memasak labu siam yang lebih sehat, dan yang terpenting, ia membawakan berbagai jenis sayuran berwarna lain dari pasar untuk diperkenalkan kepada ibunya. Mereka pun memasak bersama, menjadikan labu siam bukan lagi satu-satunya sayuran, melainkan bagian dari sebuah orkestra sayuran yang penuh warna. Kisah Bu Lastri mengajarkan bahwa kita tidak perlu membuang yang baik, cukup menyempurnakannya. Sebelum kita belajar cara aman memakannya, mari kita ingatkan kembali diri kita. Mengapa labu siam ini begitu layak untuk diperjuangkan? Karena ia adalah gudang serat pangan yang melancarkan pencernaan. Ia kaya akan kalium yang menjaga tekanan darah. Ia sumber folat yang melindungi jantung. Dan ia rendah kalori, sehingga membantu menjaga berat badan ideal. Manfaat-manfaat inilah yang akan kita dapatkan jika kita mengikuti cara aman berikut ini. Untuk memastikan kita mendapatkan semua manfaat tadi tanpa efek samping, ada 5 aturan emas yang perlu kita terapkan di dapur. Anggaplah ini sebagai prosedur standar keamanan sebelum kita mengolah dan menyantap labu siam. Mari kita bahas satu persatu secara mendalam. Keamanan dan kelezatan selalu dimulai dari pemilihan bahan baku. Pilihlah labu siam yang masih muda, yang biasanya berukuran sedang atau sedikit lebih kecil. Ciri-cirinya adalah kulitnya berwarna hijau muda cerah, terasa kencang dan padat saat ditekan, serta tidak ada memar atau noda-noda kehitaman. Labu yang lebih muda memiliki beberapa keunggulan, teksturnya lebih renyah, rasanya lebih manis, dan yang terpenting, kandungan getahnya cenderung lebih sedikit dibandingkan labu yang sudah tua. Memilih labu yang muda dan segar bukan hanya soal rasa. Ini adalah langkah pencegahan pertama. Dengan getah yang lebih sedikit, risiko iritasi pada tangan kita saat mengupas menjadi lebih kecil. Selain itu, labu yang segar dan tidak memar menandakan kandungan air dan nutrisinya masih berada di titik maksimal. Kita tentu ingin mengonsumsi sayuran yang masih penuh dengan kehidupan, bukan yang sudah layu dan kehilangan sebagian besar manfaatnya. Setelah memilih yang terbaik, aturan kedua adalah menaklukkan musuh utamanya di dapur, yaitu getahnya. Seperti yang kita tahu, getah ini bisa membuat tangan terasa sangat kaku, kesat, dan gatal. Jangan pernah mengupas labu siam dengan tangan kosong dalam keadaan kering. Ini adalah kesalahan yang paling sering membuat orang malas memasak labu siam. Cara paling aman dan bersih adalah dengan menggunakan sarung tangan plastik. Namun, jika tidak ada, terapkan metode tradisional yang sangat efektif,
Kupas labu siam di bawah aliran air keran. Air yang mengalir akan secara terus-menerus membilas getah lengket tersebut. Mencegahnya menempel dan mengering di kulit tangan Anda. Jika sudah terlanjur kena, jangan panik. Cukup gosok kedua telapak tangan Anda dengan sedikit garam dapur hingga kasar. Lalu cuci bersih dengan sabun. Aturan ketiga adalah memilih metode memasak yang paling sehat. Lupakan sejenak gulai santan kental atau tumisan dengan minyak melimpah. Untuk mendapatkan manfaat kesehatan maksimal, terutama dari labu siam rebus, cara terbaik adalah dengan merebusnya menjadi sayur bening atau mengukusnya steam. Kedua metode ini sangat unggul karena beberapa alasan. Pertama, ia tidak menambahkan kalori dan lemak jahat dari minyak atau santan. Kedua, proses pemanasan dengan air atau uap akan melembutkan serat labu siam, membuatnya menjadi sangat mudah dicerna oleh perut lansia. Ketiga, ia menjaga rasa asli labu siam yang manis dan segar. Dan keempat, ia memberikan hidrasi tambahan bagi tubuh, baik dari kandungan air labunya maupun dari kuah sayur beningnya. Meskipun sudah dimasak dengan cara yang sehat, aturan keempat yaitu porsi yang bijaksana tetap berlaku. Ingat, tujuan kita adalah variasi. Mengonsumsi setengah hingga 1 buah labu siam ukuran sedang per hari adalah porsi yang sangat baik dan cukup. Jangan berlebihan. Porsi ini sudah cukup untuk memberikan asupan serat, folat, dan kalium yang bermanfaat, tanpa harus membuat perut terasa kembung atau membuat kita bosan. Porsi yang bijak ini juga penting agar kita memberikan ruang di dalam perut kita untuk sayuran-sayuran hebat lainnya. Jika kita sudah makan 1 buah labu siam besar, kita mungkin sudah merasa kenyang dan tidak lagi berselera untuk makan wortel, bayam, atau brokoli. Dengan membatasi porsi labu siam, kita secara tidak langsung memaksa diri kita untuk mencari variasi sayuran lain yang memenuhi kebutuhan gizi harian yang baik. Aturan terakhir adalah memilih teman makan yang tepat untuk labu siam kita. Jangan menyantap sayur labu siam bening yang sehat dengan lauk berupa gorengan atau jeroan. Ini akan sia-sia. Teman makan terbaik untuk labu siam rebus adalah sumber protein tanpa lemak. Pasangkan sayur labu siam bening Anda dengan lauk seperti ikan kukus, pepes tahu, telur rebus, atau dada ayam panggang. Kombinasi antara karbohidrat kompleks jika Anda makan dengan nasi merah atau ubi, serat dan vitamin dari labu siam, serta protein berkualitas tinggi dari lauknya, akan menciptakan sebuah hidangan dengan gizi yang seimbang sempurna, yang akan memberikan energi stabil dan menjaga kekuatan otot Anda. Selain menyantap buahnya, ada satu cara tradisional yang sangat populer untuk mendapatkan manfaat labu siam, yaitu dengan meminum air rebusannya. Metode ini patut kita bahas secara khusus, karena potensinya yang luar biasa, terutama untuk satu musuh utama para lansia. Air rebusan labu siam seringkali dipercaya sebagai ramuan alami untuk membantu menurunkan tekanan darah. Kepercayaan ini sangat masuk akal secara ilmiah. Saat kita merebus labu siam, sebagian mineralnya yang larut dalam air, terutama kalium, akan keluar dan menyatu dengan air rebusan. Ini menjadikan air tersebut sebagai minuman kaya kalium yang sangat mudah diserap oleh tubuh. Cara membuatnya sangat mudah. Ambil 1 buah labu siam muda, cuci bersih, potong dadu boleh dengan kulitnya, jika yakin bebas pestisida, rebus dengan 2-3 gelas air hingga labunya empuk dan airnya sedikit menyusun, saring airnya. Anda bisa meminum 1 gelas air rebusan hangat ini di pagi hari. Efek diuretiknya akan sangat terasa membantu tubuh membuang kelebihan garam dan cairan. Melihat betapa potensinya air rebusan ini, maka ini adalah saat yang tepat untuk kita mengingat kembali peringatan-peringatan penting yang pernah kita bahas. Karena semakin poten sebuah ramuan, semakin kita harus waspada jika kita memiliki kondisi kesehatan tertentu. Kami ulangi sekali lagi dengan sangat tegas. Jika Anda telah didiagnosis menderita penyakit ginjal kronis gagal ginjal, terapi labu siam dalam bentuk apapun, terutama air rebusannya yang pekat akan kalium,
mutlak dilarang kecuali atas izin dokter. Risiko hiperkalemia atau kelebihan kalium yang mengancam jantung terlalu besar. Keselamatan Anda adalah yang utama. Bagi sobat sehat yang memiliki riwayat tekanan darah rendah atau hipotensi, konsumsilah labu siam dan air rebusannya dengan lebih bijaksana. Jangan dalam jumlah banyak. Perhatikan reaksi tubuh. Jika setelah mengonsumsinya Anda merasa lebih pusing atau kepala terasa ringan, itu tandanya efek penurunan tekanan darahnya terlalu kuat untuk Anda. Dengan mengetahui cara aman dan juga peringatannya, kita kini memiliki bekal pengetahuan yang lengkap. Ini membawa kita pada beberapa kesimpulan dan nasihat bijak yang akan memberdayakan kita dalam perjalanan menjaga kesehatan. Pelajaran pertama adalah untuk memandang makanan sebagai sebuah alat. Labu siam adalah alat yang sangat bagus. Namun, seperti halnya pisau, ia bisa digunakan untuk memotong sayur, atau bisa juga melukai jika kita tidak hati-hati. Kita adalah juru masak bagi tubuh kita sendiri. Tugas kita adalah mempelajari cara menggunakan setiap alat di dapur kita dengan benar untuk menciptakan mahakarya berupa tubuh yang sehat. Tujuan dari semua informasi ini adalah untuk mengubah rasa takut menjadi rasa percaya diri. Kita tidak lagi takut pada bahaya labu siam karena kita sekarang tahu cara menghindarinya. Kita kini percaya diri untuk memilih labu siam terbaik di pasar, percaya diri dalam menaklukkan getahnya, dan percaya diri dalam mengolahnya menjadi hidangan yang aman dan menyehatkan. Pengetahuan telah mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Maka, putusan akhir kita semakin mantap. Labu siam rebus adalah sahabat sejati bagi kesehatan lansia. Ia adalah kawan bagi jantung, penolong bagi pencernaan, dan penjaga bagi berat badan kita. Statusnya sebagai lawan hanya muncul jika kita lalai, tidak tahu ilmunya, atau mengabaikan kondisi spesifik dari tubuh kita sendiri. Bagi kita yang bijaksana, ia selamanya akan menjadi kawan. Sebagai rangkuman terakhir, mari kita ingat kembali 5 aturan emas menikmati labu siam dengan aman. Pertama, pilih labu yang muda dan segar. Kedua, taklukkan getahnya dengan benar. Ketiga, masak dengan cara direbus atau dikukus. Keempat, jaga porsi agar tetap wajar. Dan kelima, selalu pasangkan dengan teman lauk yang sehat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan karena telah menyimak panduan keamanan ini hingga tuntas. Semoga setelah ini, sobat sehat bisa kembali menikmati lezatnya labu siam dengan hati yang tenang dan cara yang benar. Jika video ini bermanfaat, dukungan Anda melalui tombol subscribe dan like akan sangat kami hargai. Dan kami ingin mendengar dari Anda di kolom komentar. Setelah tahu cara amannya, masakan labu siam sehat apa yang ingin sobat sehat coba buat di rumah? Mari berbagi rencana. Tetaplah sehat, tetaplah bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.